Sosok anak bungsu yang racuni keluarga di Magelang, DDS dikenal aktif, pernah daftar Akmil, tapi gagal. Dio Dava Syahdila atau DDS 22 tahun disorot usai meracuni kedua orang tua serta kakaknya hingga tewas. Peristiwa ini terjadi pada Senin 28 November di Magelang, Jawa Tengah. Korban ini terdiri dari Abbas Asyar, 58 tahun, Heri Riani, 54 tahun, dan Dea Koirunisa, 25 tahun. Pelaku sudah diamankan polisi di hari yang sama setelah sebelumnya menjadi saksi. DDS ditangkap usai mengaku meracuni keluarganya. Lantas, seperti apa sosok DDS? Berikut informasi selengkapnya. DDS merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Abbas Asyar dan Heri Riani. Ia juga adik kandung dari Dea Koirunisa, anak pertama keluarga tersebut. Sang ayah diketahui sudah pensiun. Abbas sempat bekerja sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Kementerian Keuangan. Sementara itu, Riani adalah seorang ibu rumah tangga. Dea dan Dio merupakan pegawai, namun tidak diketahui tempatnya. Kakak kandung Riani, Agus Sutiarso, tidak menyangka keponakannya itu membunuh keluarganya sendiri. Ia bercerita jika selama ini mereka tidak pernah ribut, namun Dio dikenal suka menghambur-hamburkan uang. Kesaksian lain diberikan oleh Kepala Desa Mertoyudan, Eko Sungkono. Ia menyebut sosok Dio adalah pribadi yang pendiam. Dio juga dikenal aktif mengikuti kegiatan warga seperti pengajian atau pertemuan remaja. Eko juga mengatakan sepengetahuan dirinya, setelah lulus SMA, Dio sempat mendaftar di Akademi Militer namun gagal. Sebelum ujian terakhir, DDS mengaku mengalami kecelakaan sehingga jari kakinya harus diamputasi. Kepada penyidik, DDS mengaku kesal lantaran ia harus menanggung kebutuhan keluarga yang besar dan menjadi satu-satunya tumpuan utama. Ditambah, sang kakak yang diakuinya tidak dibebankan hal sama. Terbaru, Sukoco, paman DDS, membantah keponakannya dibebani ekonomi keluarga. Ia menyebut justru Dio yang menghabiskan uang hingga 32 juta setiap bulannya. Dana itu dipakai untuk mengikuti kursus. Namun, ia tidak mengetahui persis kebenaran terkait kursus apa yang diikuti Dio. Informasi itu Sukoco dapatkan dari adiknya, Heri Riani, yang juga merupakan korban. Kala itu, Riani mengaku mengeluarkan jutaan rupiah untuk anak keduanya. Jadi waktu almarhumah adik saya, pernah beberapa bulan yang lalu bertemu dengan saya. Mas, ini untuk pengeluaran Dio 1 bulan, 32 juta, untuk kursus bahasa Inggris. Belum yang lain-lainnya. Ungkap Sukoco dalam tayangan YouTube Kompas TV pada Rabu 30 November. Namun kursusnya belum dibuktikan benar adanya. Sambungnya. Saat pemeriksaan polisi, DDS juga mengaku sempat memberikan racun kepada kedua orang tua dan kakaknya pada 23 November 2022 melalui minuman dawet. Namun, karena dosis arsenik yang diberikan terlalu rendah, percobaan pembunuhan itu gagal. Para korban saat itu hanya menderita mual-mual namun tidak menyebabkan kematian. Lalu tiba pada Senin 28 November pagi, DDS kembali mencabur 2 sendok teh arsenik ke dalam teh dan kopi yang biasa disajikan ibunya. Ia melakukannya saat sang ibu keluar dari dapur. Adapun setelah penyidik dari Satreskrim Polres Magelang melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan hasil autopsi kepada seluruh korban tewas, DDS resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ini disampaikan oleh PLT Kapolresta Magelang, AKBP Muhammad Sajarot Zakun. Ia mengungkapkan, akibat perbuatannya itu, DDS dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.